Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu, para guru, para pengurus masjid, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana sudah kita umumkan juga, karena bulan kemarin kita sudah sedikit menyinggung terkait Syiah. Sedikit, sebab Syiah ini kalau mau dikaji panjang, karena di dalamnya ada Ismailiyah, ada Batiniyah, ada Isna Asyariyah. Tapi kita sudah sampaikan garis besar kenapa ada Syiah. Nah, malam ini kita akan lanjutkan juga membahas tentang perkembangan pemikiran dalam sejarah kaum muslimin. Sejarah umat Islam itu ada pemikiran-pemikiran yang berkembang. Tapi sebelum itu kita harus tahu juga dulu, ya, istilah-istilah. Kita harus tahu istilah atau mustalah. Ini yang bertanya ibu-ibu. Ibu-ibu sering dengar nggak hadis sahih? Tahu? Pernah mendengar hadis sahih? Apa maksudnya hadis sahih? Bapak-bapak, apa maksudnya hadis sahih? Jelas. Hah? Kalau hadis dhaif? Kalau hadis mutawatir? Nah, jadi orang banyak salah paham. Hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu hadis yang pasti berasal dari Nabi Turun. Ya. Nanti kita kan kemarin belajar masalah kelompok-kelompok munharif yang menyimpang. Itu kan kelompok yang menyelisihi ijma kaum muslimin. Kalau memang suatu perkara itu bukan masalah ijma, ada ulama berbeda di situ, maka berbeda ada masalah. Berbeda ada masalah. Di mana posisi tangan ketika kita bersedekah, Pak? Di dado, di atas pusat atau di bawah pusat? Hah? Modeko atau modeko? Mana yang salah? Modeko salah. Itu salah. Ya, kesujui mana dahulu? Kepala atau tangan? Jadi tangan. Mungkin kepala. Itu salah. Tapi kalau orang dapat lutut kah atau tangan? Ya bisa lutut, bisa tangan. Riwayatnya ada. Itu namanya khilafiyah. Tapi kalau perkara itu sudah ijma, kalau sebuah perkara itu sudah ijma, itu tidak bisa diganggu-gugat. Salat 5 waktu wajib. Ada ulama yang berbeda pendapat tentang salat 5 waktu, Pak.
Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Maka kalau ada orang yang menyatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, ini bukan orang yang tidak sholat 5 waktu ya. Kalau ada orang yang tidak sholat 5 waktu, itu fasik tuh, ahli maksiat. Tapi kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, berarti dia mengingkari ijma. Dia, gitu. Ya makanya istilah-istilah itu perlu kita tahu dulu. Kenapa sebuah perkara bisa ijma? Apa efeknya ketika sebuah perkara sudah diijmakan? Nah, jadi semua balik kepada dalil dan pemahaman dalil. Ada dalil, ada pemahaman dalil. Kita sekarang bahas hadis dulu ya. Apakah semua yang kita terima dari Nabi itu memang berasal dari Nabi? Bapak mendengar orang mengecek Nabi seperti ini, seperti ini. Nabi itu makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Contoh, ketika kita mendapati riwayat seperti ini, Nabi makan ketika lapar dan berhenti makan. Itu memang berasal dari Nabi tak? Berarti kan kita harus melakukan verifikasi istilahnya. Kau yobana dari Nabi, kau orang mengecek tidak? Sebab boleh jadi yang dia sampaikan itu tidak berasal dari Nabi, boleh jadi dari orang lain. Ya, boleh jadi pernyataan itu dari orang lain. Maka di sini pentingnya ilmu hadis. Ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Yang secara garis besar ilmu hadis itu adalah ilmu yang kita butuhkan agar kita tahu hadis mana yang diterima dan hadis mana yang ditolak. Ma'rifatul maqbuli minal mardud. Tahu kita mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Nah, apa indikator sebuah hadis itu bisa diterima? Kan itu. Apa indikator sebuah hadis bisa diterima? Nah, sekarang kita buat pemetaannya dulu ya. Hadis. Terus video tahun petang aja besar. Namun nanya saja. Kalau yo paham setiap. Lah, Ambo jangan bawa ke hadis dulu ya, jangan bawa ke hadis. Ambo bawa cerita dulu, cerita saja. Nah, contoh, anggap ini kelas, di sebuah sekolah, di kelas. Ya, di sebuah kelas ada anak C dah hadir hari Jumat, dah hadirnya hari Jumat. Kecek kawan sekelas, kecek kawan yang sekelas joinyo, kecek bu guru besok Sabtu kita gotong royong. Jadi pakai baju bebas, bawa sabi atau bawa cangkuan. Tabayang Pak ya? Tabayang Bu? Kironya biswa iyo mana kawanku dipakainya baju bebas, dibawanya cangkut. Kironya kawan-kawannya yang lain tetap pakai baju pramuka. Kawan-kawan lain tetap sekolah bentuk biasa. Nah, berarti kabar yang disampaikan kawan tadi, kawan nama ngecek biswa kita pakai baju bebas, bawa alat-alat untuk gotong royong. Lah, itu bohong atau jujur? Bohong. Tapi ketika inyo mandangannya manggil jujur kan? Ketika inyo mandang kabar itu kan inyo manggil jujur. Maka besok-besoknya barajale. Besoknya dek pernah kali cido sekali Pak. Besok kalau ada kawan yang menyampaikan kabar, besok kita pakai baju bebas. Anak di karajuannya. Itu ilmu hadis. Nah di karajuannya apa? Menyelidiki. Dari mana menyelidiki? Yang pertama yang dicarinya adalah berapa orang yang menyampaikan kabar. Anak kelasnya misalkan 22, nah menyampaikan kabar bahwa besok pakai baju bebas pada orang cie. Nah cie kok bisa jadi bohong tak? Bisa jadi bohong. Aku ditanya puluh ke kawannya nanti besok iyo kita pakai baju bebas. Kalau kawannya nanti lagi mengecek iyo, berarti nan kabar tadi itu bertambah kue atau bertambah lama?
Ditanya pula ke kawannya nancik lain, besok pakai baju bebas awak? Iyo gitu. Lapan orang pertama gue atau pertama lama? Ini merasa tenang kok Pak. Berarti besok ambo pakai baju bebas. Baiklah nyo sekolah besok pakai baju bebas. Kironyo laki-laki orang sadonyo pakai baju perangkap. Kironyo laki-laki sadonyo orang pakai baju. Kironyo anak sekelas ku sepakat. Sepakatnya aja nyo. Kalau batanyo sebulan besok sepakat yo. Wak kecian kan nyo kalau besok kita pakai baju. Tujuannya mana? Iya mengaji tuh. Itu mungkin terjadi nak. Alah, kalau 2 kalinya kan naik bah. Lah 2 kalinya kan naik. Besok dapat lu kabarnya tempo lu hari Jumat balik mungkin nyocok sakit atau apa. Besok tempo lu hari Jumat balik, cek kawannya besok kita pakai baju bebas. Besok pakai baju bebas. Ditanya perlu kah seluruh anak kelasnya yo pakai baju bebas? Iyo, cek kawan sekelas. Percaya nyo? Alun le. Bakal alun. Nah kan situ. Nah kan situ. Anak di kerajaannya ditanya ke kelas lain. Ditanya ke anak kelas lain. Tanya ke anak kelas sampai, tanya ke anak kelas 5, tanya ke anak kelas 2, tanya ke anak kelas 1. Kironya ke anak kelas 1 sampai anak kelas 6. Iyo, besok pakai baju. Nah, mungkin satu sekolah sepakat mencidonya. Nah, kalau sekelas mungkin ya. Kalau sekelas mungkin. Kalau sarami itu orang mungkin mencido. Nah, mungkin samanya itu orang mau bersepakat untuk Nah, makanya hadis Nabi pun seperti itu. Orang kan banyak motif untuk memasukkan hadis Nabi. Ini contoh hadis Nabi yang masyhur. Apa hadis masyhur? Man akala bazinjan dhaufa zakaruhu. Siapa yang makan taruang lemah zakarnya. Hadis palsu rupanya. Gara-gara hadis takut orang menggali. Alasan orang menggali hadis karena apa? Hanya mungkin menggali timun. Jangan lihat ingin merusak kali kawannya, dibuatnya hadis palsu. Atau ada kalanya orang membuat hadis ini untuk menjilat penguasa. Bisa jadi. Nampak adanya khalifah main burung murai, misalkan adik gue hadis. Cek Nabi, Allah mencintai laki-laki yang punya hewan peliharaan berupa burung. Kan bisa jadi orang membuat hadis-hadis palsu seperti itu. Banyak motif orang memalsukan hadis. Maka supaya nak kena kicau bentuk cerita kita tadi itu kan kabar besok pakai baju bebas atau baju seragam saja itu. Kini kau harus lebih ketat untuk masalah hadis Nabi. Berarti yang pertama yang kita lakukan untuk mencek apakah berita ini benar atau salah dari apa? Dari jumlah orang yang menyampaikan hadis. Maka pertama kita lihat hadis dari jumlah riwayatnya, ya riwayat jalur rawinya, ya riwayat. Aku Nabi disampaikan kepada sahabat, dari sahabat sampai pada tabi'in, dari tabi'in sampai pada tabi'in. Nah, tapi jalurnya cuma satu. Sampai di sini kepada mungkin Imam Bukhari, Imam Ahmad. Ya, anggap sekarang di sini muhaddis. Apa yang jalurnya? Anggap di sini ada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampaikan kabar kepada Sufyan, subuh dah ya Allah alam. Sufyan Tsauri. Atau Anas bin Malik, masyhur. Dari Nabi sampai pada Anas bin Malik, dari Anas bin Malik sampai pada Sufyan Tsauri, dari Sufyan Tsauri sampai pada anggap Imam Malik atau Imam Ahmad, pokoknya tabi'in, baru sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi dan seterusnya. Nah, kalau cuma satu jalur,
hadisnya bisa jadi salah nggak? Hah? Apa penyebab salah? Bisa jadi lupa, bisa jadi salah dengar. Ini nak lupa tapi salah dengar. Nah, ambo lagi contoh. Bagi contoh ya, Ustaz, izin saja. Ambo sampaikan ke Ustaz pernyataan harus sampai kepada Ustaz Imam itu. Ya Pak ya? Siap Pak ya? Harus sampai ya? Apakah sama tindak? Apakah sama kabarnya tindak? Jangan lupa nak terkadang. Ustaz kuliah 2 kali nyebutnya Ustaz. Lah. Lah repek Bang. Panjang dah. Kanteri. Yang kira-kira. Halo suara. Aman, Mam? Sudah hafal? Apa itu? Ikan teri dalam bicara. Iya, Ustaz. Iya. Tinggal ada aja. Tinggal. Ando pun ada nyebut lado, Ustaz. Ikan teri. Gado-gado. Sotonya mah. Ustaz lupa. Kabar dari Nabi kalau cie saja jalur kan cie jalur bisa jadi salah nggak? Bukan orang kau panutu, nah. Kau orang jujur, masa yuk rajin ngaji panutu. Tapi masalahnya, ya orang nggak sadonya orang sekali dengar langsung langsung dapet. Nah, kau kan bisa jadi adonan lupa, bisa jadi adonan lupa, nah? Bisa jadi adonan lupa. Tapi kalau misalkan banyak jalurnya Pak Ibu, nah Nabi menyampaikan kepada 10 sahabat. Nah dari 10 sahabat menyampaikan pula kepada tabi'in yang berbeda-beda. Ya, dari tabi'in yang berbeda-beda disampaikan pula kepada tabi'in yang berbeda-beda. Kemudian satu orang hadis ini datang ke mani 7 hadisnya, 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 sama kiranya sadonya. Nah hadis tadi mungkin salah tidak? Nah mungkin salah. Kalau cik jalurnya bisa jadi salah. Tapi kalau langsa banyak kurang dan pernyataannya sama semua, berarti ini hadis tidak sahih istilahnya. Tenang mutawatir. Hadis mutawatir itu apa tuh? Hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur seperti ini dan redaksinya sama. Hadisnya itu 7, tapi yang menyampaikan orang banyak. Tambah cik, bukan sekedar orang banyak ya. Orang banyak yang tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Orang banyak yang tidak mungkin bersepakat untuk. Kenapa mereka tidak mungkin bersepakat untuk bohong? Boleh jadi tampaknya beda. Kau di Kufah, kau di Mesir, kau di Madinah, kau di Makkah, kau di Basrah, beda-beda tampik itu. Ya, tidak mungkin mereka bersepakat untuk bohong. Sebab kasus kita tadi nama duto 20 orang. Ya tak? Kasus kita tadi nama duto orang. Tapi yang barado di cie tampik, cie kelas bisanya sepakat untuk berduto. Dan siku nampak gambarannya. Maka kita sekarang lihat hadis dari jumlah riwayat, dari jumlah jalur riwayatnya terbagi 2.
hadis ahad. Balik Pak, itu punya buat catatan. Ada mutawatir, ada ahad. Dari mana nih kita lihat? Dari jumlah. Nah, Al-Quran ini mutawatir. Al-Quran dari Alif Lam Mim, dari Bismillah sampai An-Nas semuanya, karena Nabi menyampaikan kepada banyak sahabat dan banyak sahabat menyampaikan kepada banyak tabi'in, banyak tabi'in menyampaikan kepada banyak tabi'in, dan semuanya mustahil berbohong. Tapi kalau hadis selain Al-Quran, tentu Nabi menyampaikan kepada banyak sahabat. Contohnya hadis yang paling terkenal, innamal a'malu, Nabi menyampaikan kepada beberapa orang sahabat. Itu hadis ahad. Yang meriwayatkan dari sahabat cuma Umar bin Khattab. Yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat cuma Umar bin Khattab. Tapi gara-gara hadis kunci, itu kan berarti hadisnya apa namanya tuh? Ahad. Apakah itu hadis bohong? Hah? Apakah itu hadis bohong? Nah, dari mana tahu tak bohong? Celit kurang. Baru kita perlu melakukan verifikasi kedua. Karena hadis ini jangan ditolak mentah-mentah juga. Ya, ini hadis oke, kita terima. Hadisnya memang pasti berasal dari Nabi SAW. Sekarang kita mendapati hadis ahad yang meriwayatkannya cuma satu orang, yang meriwayatkannya cuma dua orang, yang meriwayatkannya cuma 3 orang. Pokoknya tidak banyak sebagaimana hadis mutawatir. Nah, hadis ahad. Nah, model tadi lah jalurnya. Dan yang meriwayatkan satu jalurnya tuh. Berarti itu tadi kabarnya kabar apa? Ahad. Nah, bagaimana caranya supaya awak bisa menerima kabar ahad tadi, Pak? Orang-orangku harus pertama tidak fasik, soleh. Artinya nyo tidak panduto. Apakah cukup tidak panduto? Tambah cik lagi apa tuh? Indah palupo. Ya, yang pertama tidak boleh panduto. Yang kedua tidak boleh tenang adil, tenang tobit. Harus adil, harus tobit. Adil itu artinya tidak fasik, tobit itu artinya tidak palupo. Apalagi syaratnya? Hadis sanadnya bersambung. Contoh, dari mana dapat kabar tadi? Tidak tahu namanya. Tahu kan namanya? Saya lupa. Aku contoh hadis, aku contoh hadis. Dia tidak tahu namanya. Namanya tahu tak? Lain. Tak tahu. Namanya? Nama beliau? Ustaz Budi tidak tahu tak? Itu namanya itu lah, boleh tahu lah panjang. Itu Ustaz Budi. Ustaz tak tahu nama beliau. Sehingga Ustaz kecilan tadi hadisnya dari siapa? Langsung dari Ustaz Budi. Ya enggak? Kecilan saja hadisnya langsung dari Ustaz Budi. Itu apa namanya tuh? Sanad takuti. Dari mana Ustaz? Duduk saja kan dia. Beliau menyampaikan kamu ampun nama Ustaz Budi mengecek soto kadang-kadang ngecek ya nak ampun nama Ustaz Budi ngecek soto kadang-kadang. Padahal Ustaz duduk di situ, Ustaz Budi duduk ngecek ampun. Berarti adonan dilangkaui deh Ustaz. Berarti adonan dilangkaui deh Ustaz. Sama kasus kalau misalkan ada tabi'in itu berjumpa Nabi tak? Tabi'in tak berjumpa Nabi, tapi ketika dia menyampaikan hadis dia langsung bilang berkata Nabi SAW. Harusnya kan tabi'in bicara bagaimana? Saya dengar Abu Hurairah berkata. Harusnya kalau tabi'in bicara seperti itu. Tapi sekarang tabi'in bicaranya apa? Langsung Nabi berkata. Itu apa namanya hadis? Disputus sangat. Nah, hilang sangat. Tayo tidak. Atau sebaliknya, ada tabi'in langsung lempek kepada sahabat. Contoh anggap Imam Syafi'i berkata Anas bin Malik yang mengecek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjumpa dengan Anas bin Malik.
tidak berjumpa dengan Anas bin Malik, berarti itu contoh saja ya. Berarti namanya sanadnya putus. Berarti syaratnya hadis itu, hadis ahad bisa diterima, syaratnya satu lagi apa? Sanadnya harus bersambung. Kemudian ada lagi syarat. Apa lagi syaratnya? Hadis ahad itu kan belum tentu sobat ngaji. Hadis ahad belum tentu boleh jadi riwayatnya ada ya, tapi tidak banyak. Kalau mutawatir kok kan banyak. Kalau ahad kok bisa jadi yang meriwayatkannya satu murid, atau yang meriwayatkannya dua jalur aziz, atau bisa jadi yang meriwayatkannya tiga atau lebih masyhur. Nah, kok riwayatnya lain, iko riwayatnya sama dua buah, nan dua kok sama nanti kok berbeda. Anak hadis nanti berbeda kok apa namanya kok? Syad, ganjil. Atau bisa jadi hadisnya tidak ada permasalahan, tapi agak tidak pasien, tidak pasien hadisnya, tidak pasien. Ya, hadis tidak fasih. Nabi Muhammad fasih atau tidak? Tapi kau nak menyampaikan hadis itu tidak? Itulah namanya tuh hilang. Apa namanya? Itu hilang. Salah satu orang mencari ilmu ilal hadis. Ya, salah satu kenapa hadis itu dikatakan tak sahih karena ada ilat. Ilat itu apa? Boleh jadi yang titik-titik itu kurang fasih karena Nabi Muhammad itu orang paling fasih lah. Itu gambarannya. Maka syarat hadis sahih ada 5. Ya, jadi hadis ahad ini untuk bisa diterima. Ya, hadis ahad ini kan belum tentu dari Nabi itu, sebab jalurnya sakit. Apakah kita tolak? Jadi itulah loh. Sebab walaupun riwayatnya cuma satu, tapi kemungkinan dari nabinya masih ada. Kemungkinan dari nabinya masih ada. Syaratnya ada berapa? Kita anggap ini diterima. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, yang meriwayatkan siapa? Orangnya harus adil. Ketiga, orangnya harus dobit. Yang keempat, tidak boleh syad. Yang kelima, tidak boleh ada ilat itu penyakit dalam hadis. Aku 5 syarat, makanya hadis itu sahih. Nah sekarang, tapi gimana? Ternyata dari hadis dari riwayat yang tadi kita terima, Pak Ibu, ada satu kurang tuh IQ-nya 200 saudanya. Ingatannya kuat saudanya. Tapi ada satu orang yang ingatannya lemah. Satu orang saja ingatannya lemah. Ya, maka hadis itu jadinya hadis apa? Hasan. Kok sahih, di bawah sahih ada derajat namanya hasan. Hasan itu apa artinya kok? Nyok hadis kok sanadnya bersambung. Ya, yang meriwayatkannya orangnya juga adil. Ya, tidak ada syaz, tidak ada ilat. Masalahnya sih apa tuh? Ya, kurang ingatannya kadang-kadang terkena, kadang-kadang lupa. Ya Pak, kadang-kadang terkena, kadang-kadang lupa. Awak kok saya topik di situ. Kok awak kalau meriwayatkan hadis sebenarnya dhaif sedikit. Iya, dhaif. Itu kalau dhaif kurang hadisnya jadi hasan. Tapi kalau adonan fasih, salah satu sebab ya fasih panduto Pak. Kalau salah satu dari jalur tadi adonan fasih, sabab fasih itu beda-beda ulama apa? Adonan mengecek rusak nama baik saja sudah rusak hadis. Boleh siapa muhaddisnya. Tapi ketika beliau datang untuk mengambil hadis, ada muhaddis yang ingin belajar ke si fulan bah. Syekh fulan pun nampak dia dari jauh main bau kucing atau main bau hewan ternak. Pas lah mandake hewan bah, dak do dia makan do. Dia memancing misalkan di rumput. Ke bawah, lama mandake ke bawah campaknya rumput. Aku penutup aja. Nah, ini belajar. Ya, gara-gara masalah kecil rumput itu saja hilang muruah. Atau contoh muruah yang rusak kalau zaman dahulu makan di tepi jalan. Makan
di tepi. Pernah Pak makan di tepi jalan? Beli sate di tepi jalan pernah? Duduk di lampau. Ada beberapa ulama yang ngecek iko merusak muruah istilahnya ya. Mukhrimun bil muruah. Saya itu hadis dari orang-orang Nasrani itu apa jadinya? Turun derajat. Jadi mode itu dan ulama ada nan ketat, mana ada nan indah ketat. Nan paling ketat siapa ulama? Bukhari jo. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kitab. Itu makanya kitab-kitab beliau yang paling, ya bukan berarti kitab-kitab beliau ditolak, kitab beliau paling diterima. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada kitab yang merangkum dalil atau hadis-hadis yang sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lu'lu' wal Marjan, ya, ada kitab hadis menggabungkan itu. Itu contoh. Itu makanya bahwa hadis itu ada riwayat berbeda-beda. Nah, kini hadis sahih. Kini orangnya soleh, orangnya ingatan kuat, sanadnya wasambung. Nah, hadis sahih itu pasti benar nggak? Belum tentu. Yang pasti benar cuma hadis sahih itu apa istilahnya? Ada kemungkinan salah nggak hadis sahih? Enggak, begini satu jalur saja Pak. Satu jalur. Dan semuanya orang kok ingatan kuat, dan semuanya orang kok adil, tidak fasik. Ada kemungkinan salah enggak? Tetap ada kemungkinan salah. Tetap ada kemungkinan, walaupun kemungkinan salahnya 2%, walaupun kemungkinan salahnya cuma 10%. Tapi karena masih ada kemungkinan salah, maka hadis sahih itu kita sebut sebagai hadis yang bisa diterima secara zon atau secara yakin. Ya, zon itu tekan apa ya dulu pernah kaji. Zon itu artinya sesuatu yang benar tapi ada kemungkinan. Kalau yakin tidak ada kemungkinan salah, benar titik. Kalau syak 50-50. Kalau waham nyo salah tapi bisa jadi benar. Itulah hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis apa tuh? Nyo salah tapi bisa jadi memang berasal dari Nabi kamu. Kan tadi yang mau bicara salah satu sebab hadis itu dhaif Pak. Perawinya Pak palupo, atau perawinya Pak fasik, atau perawinya Pak nama baiknya kurang. Kini anggap pokok cie jalur. Ya, cie jalur. Anggap kini imam palupo. Apakah tahu palupo? Tentunya bisa jadi nan hadis itu tidak palupo, tapi awak yang mengeceknya palupo. Itu Pak kalau palupo hadisnya Pak dhaif. Berarti dhaif itu apa artinya? Bitnya lama, tapi bisa jadi makanya nak kuliah di campaan mana hadis dhaif tu. Nah, hadis yang di campaan mana itu hadis apa? Hadis maudhu'. Itu istilah-istilah harus tahu awak dulu. Ini orang nanya, Ustaz tu hadisnya tu Ustaz. Iko Pak, lain sahih hadisnya tu Ustaz. Ya aku nyuruh Ustaz ni nak hadis sahih tu ni mau syaratnya Pak aku ke ya. Jadi jangan Pak nak tahu istilah bapak pakai dulu. Ya, nah untuk akidah aku dibangun atas dasar apa Pak? Yakin. Ikut saja udah dipakai. Sebab akidah itu apa? Keyakinan. Tapi kalau untuk fikih, zon. Fikih itu dibangun atas dasar. Dan kita lihat contoh ya, lihat sembahyang itu suci atau tidak Pak? Besar kemungkinan suci. Ada kemungkinan bernajis tak? Kemungkinan najisnya besar atau kecil? Kecil. Kemungkinan sucinya berarti zon atau yakin? Sah salat di situ? Kita katakan bahwa fikih itu bangunannya pondasinya zon. Tapi kalau akidah pondasinya, maka hadis ahad bisa dipakai dalam fikih. Tapi kalau untuk akidah yang kita pakai yang yakin saja. Yang yakin saja. Pak, itu dulu ya. Alih, nanti kita bahas ya. Bahwasanya yakin qat'i, ada lagi namanya zonni, ya qat'i, zonni bukan hanya pada dalil itu sendiri tapi juga pada pemahaman dalil.